Welcome to the Baseface Network. Selamat siang, salam. Perkenalkan, nama saya Patrick Brooklyn Bajang dengan NPM 23 11 10 01 10 11 196. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum internasional untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah hukum internasional yang telah diberikan oleh dosen saya, Dr. Haji Siti Aisyah, dengan gelarnya SPD SHMMMH. Pendahuluan. Apa itu hukum internasional? Menurut Charles Cheney Heidel, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan yang mengatur tentang perilaku harus ditaati oleh negara-negara. Oleh karena itu, juga harus ditaati dengan hubungan antara negara serta mencakup organisasi internasional. Hubungan antar organisasi internasional satu dengan lainnya, atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Hukum yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks global dikelompokkan menjadi. Oke, kita masuk ke sejarah awal hukum internasional. Klasik hingga Romawi kuno. Di India kuno mengatur hubungan antara raja, desa, dharma. Sedangkan di Cina kuno, perserikatan negara dengan etika politik. Di Yunani kuno, hukum intermunisial perwakilan dagang. Di Romawi kuno, hukum alam sebagai dasar hukum antar negara. Masuk ke perkembangan abad pertengahan hingga abad ke-17. Dominasi gereja dalam pembentukan hukum internasional, konsep perang adil. Renaissance dan reformasi menguncang tantangan politik dan agama di Eropa. Bapak hukum internasional di Jurut Balik et Prancis 1625. Pembentukan negara berdaulat dan sistem hukum internasional formal. Abad ke-20 dan sekarang, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Liga Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional utama. Hukum internasional sekarang mencangkup isu-isu nuklir, lingkungan hidup, dan terorisme. Baik, kita masuk ke subjek hukum internasional. Subjek hukum pada umumnya. Subjek hukum adalah pendukung hak dan pemikul kewajiban. Yang pertama, individu. Naturalix person, orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya. Yang kedua, badan hukum. Illegal person, suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu. B. Subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, international non-government. Yang keempat, individu. Yang kelima, perusahaan transnasional. Yang keenam, ICRC. Yang ketujuh, organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan haknya. Yang ke-8, Belligerents. Asas-asas hukum internasional. Asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi ini hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Kita masuk ke sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber utama premier. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, hukum
kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Sumber-sumber hukum tambahan subsidier. Yang pertama, keputusan pengadilan. Yang kedua, ajaran para sarjana terkemuka. Kita masuk ke daya mengikat internasional. Apa itu daya mengikat hukum internasional? Daya mengikat hukum internasional berarti bahwa negara-negara harus mematuhi aturan dan kesepakatan yang mereka buat dalam hubungan internasional. Mengapa negara taat? Perjanjian internasional, negara menandatangani perjanjian yang membuat mereka terikat secara hukum. Kebiasaan internasional, praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan antar negara, seperti menghormati batas wilayah. Bagaimana ditegakkannya? Pengadilan internasional menyelesaikan sengketa antar negara. Saksi negara yang melanggar bisa dikenakan sanksi atau tekanan internasional. Contoh, embargo atau larangan ekspor impor. Keterbatasan, tidak selalu ada lembaga yang bisa memaksa negara mematuhi hukum internasional. Jadi seringkali tergantung pada komitmen dan kepentingan negara. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Hukum internasional berkembang dari aturan sederhana antar kerajaan hingga mengatur aspek kompleks seperti lingkungan dan hak digital. Subjek dan sumber hukum internasional berperan penting dalam menjaga ketertiban global. Daya mengikatnya tergantung pada kesepakatan internasional dan praktik negara yang dilaksanakan berbagai pihak terkait. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya bila ada salah kata dalam penyampaian kalimat saya, mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa untuk bergabung di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Bye-bye.